Malam ini saya ingin bicara mengenai prioritas. Kita buka Alkitab kita dalam Wahyu, kitab Wahyu pasal yang kedua. Kitab Wahyu pasal yang kedua, kita membaca ayat 1 sampai ayat 5. Halaman 308 buku Wahyu paling belakang. Kitab Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai ayat 5. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus. Inilah firman dari Dia yang memegang ketujuh bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ketujuh kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut diri rasul, tapi sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian, aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Sampai di situ. Ada satu gereja, dan gereja ini menjadi contoh yang besar dari gereja suami istri, yaitu gereja di Efesus. Gereja di Efesus adalah gereja pertama yang diperiksa oleh Tuhan Yesus. Saudara-saudara, semua gereja akan diperiksa. Negara kita punya BPK, BAPK, Badan Pemeriksa Keuangan. Tuhan juga punya BAPK, Badan Pemeriksa Kerohanian. Kita akan diperiksa sampai di mana kerohanian kita. Bagaimana bobot rohani kita. Bagaimana keadaan kita. Nah, dalam kitab Wahyu ada 7 sidang yang diperiksa. Dan dari 7 sidang ini, yang pertama adalah Efesus yang barusan kita baca. Sidang di Efesus, saudara-saudaraku, mempunyai satu keadaan yang sangat indah. Ya, ini bukan sidang malas. Ini bukan sidang bodoh. Ini bukan sidang yang lelap tidur, tapi gereja yang luar biasa. Mari kita perhatikan hal-hal yang positif. Ayat yang kedua. Aku tahu segala pekerjaanmu. Jadi gereja Efesus adalah gereja yang suka kerja, yang ada kegiatan, ada pekerjaan. Kaum bapak, kaum wanita, pemuda-pemudi, semuanya ada kegiatan, mau bekerja. Memang ada jemaat yang suka maunya begini, gak mau kerja, gak mau korek sedikit pun tugas, lu mau maju-maju, lu enggak, tidak ada beban. Tapi ini Efesus adalah gereja yang suka bekerja. Tentu kita mau punya pembantu yang suka bekerja. Kita mau punya anak yang rajin bekerja. Kita mau punya perusahaan, staf-stafnya seorang yang suka bekerja. Bekerja ini penting. Dan saudaraku, orang Efesus, gereja Efesus adalah gereja yang suka kerja. Jadi bukan gereja malas. Yang kedua, aku tahu jerih payahmu maupun ketekunanmu. Ini gereja adalah gereja yang mau susah payah, yang mau berjerih payah, yang mau berpuasa, yang mau berdoa, yang mau, saudara-saudaraku, tekun. Itu tekun artinya terus menerus, konstan pekerjaannya. Bukan sebentar kerja, sebentar tidak, tapi terus konstan. Kita baca terus. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang jahat. Mereka tidak bisa kompromi dengan kejahatan. Ini sidang luar biasa. Tidak bisa ada ketidakjujuran. Ada tidak jujur, out. Mereka tidak bisa kompromi, saudaraku, dengan ketidakjujuran.
Mereka tidak bisa korupsi. Mereka anti korupsi. Mereka tidak senang ada hal-hal yang tidak jujur. Ini luar biasa. Terus kita baca. Bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut diri rasul. Tapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Jadi gereja ini gereja yang tahu pelajaran yang palsu, tahu pelajaran yang benar. Nggak sembarangan dia terima pelajaran yang palsu. Nggak sembarangan dia percaya. Semua dia pikir dengan pikiran firman Allah. Nggak sembarangan dia percaya penglihatan-penglihatan. Kalau ada pendeta, kalau ada orang berkata, saya dengar suara Tuhan berbicara. Nggak sembarangan dia percaya. Dia hitung, dia uji dulu. Ini Efesus. Jadi bukan gereja ikan gurame. Segala macam ada yang di atas makan. Itu gurame saya pernah lihat. Saya kasih roti makan. Lalu ambil lumut-lumut di pinggir kolam kasih makan. Satu kali kita ambil kertas tisu gulung-gulung makan juga. Itulah ikan gurame. Dia nggak tahu apa saudaraku yang dimakan. Jangan kita jadi Kristen gurame. Pelajaran apa saja kita makan. Pendeta mana saja kita makan. Wah apa nggak bisa. Ini Efesus saudaraku milih makanan. Luar biasa. Kita baca ayat yang ketiga. Dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku. Gerejanya sabar. Tahan menderita oleh karena nama Tuhan. Dan engkau tidak mengenal lelah. Rasanya gak ada capeknya. Satu hari kerja 25 jam. Satu minggu 8 hari. Mereka kerja begitu giat. Tetapi ayat 4 Tuhan bilang. Aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Ternyata gereja ini salah taruh prioritas. Mereka mengutamakan yang nomor 2, menomorduakan yang utama. Mereka kerja, giat, maju ke gereja. Apa? Masuk keluar gereja. Rajin, usaha. Cari dana. Bangun. Tetapi tidak ada cinta. Wah, anakku ini kerja bukan karena cinta. Yesus lihat kira-kira begitu. Wah, jemaatku Efesus ini, mereka rajin, mereka kerja bukan dari kasih. Salah taruh prioritas. Saya kasih ilustrasi pendek aja. Kalau saya khotbah malam ini untuk saudara, bukan karena kasih Kristus dasarnya, saya punya khotbah ini gak ada arti di hadapan Tuhan. Kalau saya umpamanya, saya khotbah ini supaya saya dapat kolekte. Kalau saya khotbah ini untuk cari uang, untuk memperkaya diri. Tuhan lihat motivasi itu. Kalau saya khotbah begitu bukan karena kasih Kristus, bukan karena ingin melihat banyak jiwa terima Tuhan bertobat kepada Yesus, itu nggak ada artinya di hadapan Tuhan. Ini salah satu contoh. Demikian juga saudara, kalau saudara datang ke gereja, ke Yastimu, ke persekutuan, bukan karena cinta Tuhan, tetapi karena cinta Tuhan. Saudara mau lihat ada Tuan A, Tuan B, Tuan Abedut, ABC Abedut, Tuan AB gede gendut. Saudara-saudaraku mau lihat mereka, saudara tidak akan mendapat berkat daripada Tuhan. Sebab Tuhan itu Allah yang iman, tetapi Allah juga yang penuh dengan kasih. Amin saudara. Dia harus dijamah dengan kasih. Setiap gerak hidup kita, setiap orang Kristen saudara-saudaraku, harus dia bergerak, berfungsi dengan prioritas utama, yaitu kasih Kristus. Ini prioritas pertama. Dahulukanlah Tuhan, saudara. Bukan dahulukan Tuhan, dahulukanlah Tuhan. Nomor satu kan utamakan dulu Allah. Prioritas utamakan Dia. Dari bangun pagi, prioritas utamakan Dia. Mau tidur, utamakan dulu Dia. Dia ditaruh nomor satu dulu. Sebelum Dia jadi nomor satu, Dia belum menjadi Tuhan saudara. Kalau saudara mau bikin Dia nomor satu, Dia harus menjadi Tuhan saudara. Kalau saudara mau bikin Dia jadi Tuhan saudara, saudara harus bikin Dia nomor satu. Dia tidak mau dibikin nomor 2. Ingat saudara, Yesus tidak mau dibikin nomor 3. Kecap aja semua nomor 1, baru kecap. Nggak ada yang pakai kecap nomor 2 cap bango, nggak ada. Kecap cap lampu nomor 3, nggak ada. Kecap nomor 1. Murah, mahal, jelek, manis, asam, pahit, asin, tetap nomor 1. Itu kecap. Kecap nomor 1. Kecap aja nomor 1. Masa Tuhan dibikin nomor 2?
Dulu kita kalau sembahyang kita terbayang-bayang Yesus. Kenapa sekarang yang terbayang-bayang si dia? Kenapa kita terbayang-bayang dia? Ada apa dengan hati kita? Sesuatu sudah terjadi, sesuatu sudah lain. Prioritas kita sudah bukan sama Tuhan lagi. Prioritas kita sudah bukan sama Alkitab lagi. Prioritas kita bukan sama saudara-saudaraku, sama Kristus lagi. Hati-hati, di mana kita taruh prioritas. Satu kali Tuhan Yesus datang ke Baitani. Ada dua saudara kakak beradik, Maryam dan Marta. Marta ini anak bungsu, Maryam ini yang kedua. Yang pertama Lazarus, Maryam, Marta. Begitu sampai Yesus di Baitani, dua wanita ini semua cinta Tuhan. Semuanya cinta Tuhan. Dua-duanya cinta Yesus. Kalau lagu sama duet mereka di gereja, oh how I love Jesus, mereka cinta Yesus. Tetapi reaksi mereka berlainan. Marta begitu lihat Yesus datang, Yesus datang, Yesus. Tunggu ya Yesusnya, Eka bikin dulu capcay. Dia lari ke belakang dan dia masak capcay di belakang. Maryam ketika lihat Yesus, dia prioritaskan Yesusnya. Dia datang kepada Yesus dan dia duduk di bawah kaki Yesus. Dia dengar Yesus berkhotbah. Dua orang ini prioritaskan Yesus berlainan. Marta memprioritaskan masakannya untuk Yesus. Semua melayani. Maria memprioritaskan, mengutamakan Yesusnya. Marta itu bayangan pelayanan, saudara. Pelayanan puji-pujian, pelayanan khotbah, saya ini pelayanan khotbah, pelayanan nyanyi, trio, vokal grup, pelayanan musik, pelayanan besuk, pelayanan doa semalam suntuk, doa melayani orang pelepasan, itu semua saudaraku pelayanan. Jangan kita taruh pelayanan lebih tinggi dari Tuhan yang melayani. Amin. Dialah prioritas utama. Yesuslah prioritas utama. Haleluya. Puji Tuhan, Yesus harus diutamakan, bukan pelayanannya, Yesusnya dulu. Waduh, Marta langsung protes. Dia masak, dia lihat kok Yesus ngomongnya sama Maria terus. Dia masak, pukul kuali, teng. Dia lihat lagi, Yesusnya ngomong aja sama Maria. Oplek aja, puji Tuhan. Maria manggut, haleluya, menggumam, enak aja. Teng. Diam aja Yesus ngobrol. Akhirnya dia nggak tahan. Dia tinggalin dia lari. Yesus, saya capek di belakang. Kenapa Tuhan Yesus biarkan saya punya kakak, saya punya saudara ini diam dari tadi nggak ada kerjanya? Apa Yesus bilang, saudara? Marta, Marta, engkau khawatir dari hal banyak. Satu hal yang penting dan Maria sudah memilih yang benar. Duduk di kaki Yesus. Saudara-saudaraku, bukan artinya masak tidak perlu, tapi prioritaskan yang utama itu Yesus dulu. Prioritaskan yang pertama itu Tuhan dulu. Kamu khawatir dari hal banyak. Banyak orang Kristen sekarang khawatir dari hal banyak, maka Yesus dinomor duakan, bisnisnya dulu nomor satu. Bisnis nomor satu, bisnis nomor satu, bisnis nomor satu, bisnis nomor satu. Saya pulang dari Majenang. Di Majenang ada KKR 2 hari. Lalu saya dengar kesaksian pada waktu KKR berapa tahun sebelumnya oleh almarhum Pendeta Immanuel dari Semarang. Itu ada orang lumpuh dari agama lain, dibawa ke gereja. Lumpuh, yang bawanya tukang becak sampai bingung. Didoakan demi nama Yesus, sembuh, goncang gempar kota Majenang. Orang ini lumpuh berjalan, tukang becak sampai bingung. Dibawa pakai becak, gak bisa jalan, kok sekarang pulangnya jalan kaki. Luar biasa Tuhan bekerja. Tapi orang ini tidak mau jadi Kristen, tidak mau jadi Yesus, jadi pengikut Yesus, tidak mau ikut Yesus. Tetap sampai sekarang dia pegang agamanya. Dia ingin kesembuhannya, dia tidak mau Yesusnya. Ini saudaraku, prioritasnya bukan Yesus, pokoknya sembuh. Itu sebabnya jangan ikut Yesus karena hal-hal yang seperti itu. Kita harus prioritaskan Tuhan. Nah, saudara-saudara, kalau saya menginjil kemana-mana, pulang malam,
Ya sebentar saya nih pulang malam lagi. Waduh, rasanya tadi pagi saudaraku udah bingung. Ada satu keluarga anaknya melahirkan meninggal, anaknya itu meninggal. Jadi kita harus panggil pendeta dari tempat lain untuk khotbah di rumah sakit dan di kuburan. Sebab jam 12 saya harus sudah ada di Borobudur, saudaraku kasih pelajaran Alkitab di sana. Bukan hotel Borobudur ya, mata sudah udah melotot aja. Ini mah di apotek Borobudur. Mesti dijelasin, apotek Borobudur. Terus mata saudara udah begini-begini loh. Di apotek Borobudur jam 12 PA. Jadi jam 10 seperempat cemplak langsung naik mobil. Lekas, Dang, saya bilang sama supir, lekas. Di apotek Borobudur. Ya, begitu udah setengah jalan, baru saya tahu sepatu saya ketinggalan, saudara-saudara. Waduh, pakai sendal. Jadi saya bilang sama murid-murid PA ini, ibu-ibu, saudara-saudaraku yang very important person, saya bilang, ibu-ibu, tante-tante, maaf, saya pakai sendal sebab sepatu saya ketinggalan. Langsung saya cari, saudaraku, sepatu hujan besar. Saya tolong minta Pak Utomo, coba tolong cari sepatu buat saya. Model pokoknya bagaimana aja, pokoknya sepatu yang kaki saya bisa masuk. Sepatu bagaimana modelnya saya nggak tahu. Pak Unta tuh nggak ikut dong. Saya bilang nggak usah ikut, pokoknya lebih gede dari you punya kaki aja. Pokoknya you beli aja. Wah, terus dibelikan, dapat saudara-saudara. Tadi saya tanya dalam kebaktian tadi barusan, coba nih saya baru beli sepatu nih. Berapa harganya? Goceng ya, goceng. Tidak. 32.000 saudara-saudaraku, murah meriah. Tetapi saudaraku inilah, nah kalau sudah capek pulang ke rumah, istri saya nyambut, saya nggak mau. Istri saya tuh nyambut saya, selamat malam, puji Tuhan, haleluya, terus daftar. Ini belum dibayar, ini belum dibayar, ini belum dibayar, ini belum dibayar, ini anak sakit, ini anak sakit, masih di depan rumah nih. Ini bagaimana ya, koyoyo, ini bagaimana ya? Saya nggak mau dong, saudara. Saya nggak mau. Itu nanti kita bayar, tapi besok dong. Suami itu begitu datang, saudara-saudaraku, prioritaskan dulu dong suami. Jangan duitnya aja, pap, ini ya. Ini mesti dibayar, ronda ini dibayar. Ini kemarin ada tagihan ini ada tagihan ini. Ini yayasan kabar baik ada tagihan ini, tolong dibayar. Aduh, saya nggak mau dong. Istri itu, saudara-saudaraku, harus menyebut menomorsatukan suaminya dulu. Jangan sampai suami ini kena sakit kenapa-napa. Waduh, harus dipayang dulu ya. Saya selalu ingat itu cerita, saudaraku. Biar bagaimana pendeta itu masih manusia. Di Amerika ada satu cerita, saudaraku, ada satu orang kaya mati, tinggalkan uang $1 juta. Nah, anaknya ini kena penyakit jantung. Jadi kalau kaget nggak boleh kaget, dia bisa mati. Jadi ini keluarga, waduh, anaknya nggak tahu, belum tahu nih. Jadi kasih tahu sama pendeta. Pendeta coba tolong kasih tahulah sama ini anak bahwa papanya itu sudah meninggal, tapi dengan ini ya, dengan akal budi. Oh baik dah, pendeta itu gampang, itu kerjaan pendeta. Dia ngomong, sini Pak, Bro, duduk. Ada apa Bro? Umpamanya aja ya, kalau hari ini Anda dapat $1 juta, itu maksudnya warisan papanya. Kalau hari ini kamu dapat $1 juta, apa yang kamu akan kerjakan? Itu orang polos. Betul, kalau saya dapat $1 juta hari ini, saya kasih separuh untuk pendeta. Pendetanya yang mati karena serangan jantung, saudara-saudaraku. Jadi saudara-saudara nggak bisa pegang dengan hal itu ya, saudara. Pendeta tuh masih manusia. Ya. Jadi jangan sampai istri-istri suami pulang dari kantor, dari pekerjaan yang sudah mumet, jangan didonder terus dengan urusan-urusan. Jangan. Prioritaskan suami, ya. Prioritaskan dia. Demikian juga dengan Tuhan. Seringkali kita datang sama Tuhan, katanya Tuhan itu kekasih kita. Amin. Tapi kita bawa terus daftar sama Tuhan. Tuhan, engkau tolong rumah tangga kami. Tuhan, tolong engkau lah ini anak-anak kami yang sekolah di Cikalong dan di Cikampek. Engkau tolong Tuhan, engkau tolong keluarga kami yang di Singapura. Engkau tolong Tuhan usaha saya. Engkau tolong Tuhan rumah tangga. Semua daftar. Yesus goyang kepala di sorga. Ini kekasihku di dunia bagaimana? Tuhan tolong ini, 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 Tuhan tolong. Terima kasih. Dia mau berkata, hai, baru kita nih. Amin. Besok lagi, Tuhan inilah katanya kekasih jiwa. Di sorga ada 2 malaikat, satu pegang keranjang permohonan, satu pegang keranjang terima kasih dan pujian dan penyembahan. Yang punya itu keranjang permohonan ngiri, aduh kamu mah enak ya. Kenapa? Dari itu kosong melulu tuh kamu punya keranjang. Lihat nih keranjang gua sampai begini penuh
Yang minta tiap hari, yang minta tiap hari. Oh saudara-saudaraku, prioritas kita apa? Permintaan kita kepada Tuhan, apa Tuhannya? Pada malam hari ini kita mau bongkar itu kebiasaan. Kita mau prioritaskan Tuhan. Nomor satukan Dia, muliakan Dia, menyembah Dia, puji Dia, sanjung Dia, tinggikan Dia, akbarkan Dia, agungkan Dia, muliakan Dia. Prioritaskan Dia. Amin. Haleluya. Satu kali saya diajak sama satu orang lihat satu lukisan. Lukisan itu lukisan kuda. Kuda lagi makan rumput, panjang begitu, saudara. Taruh di rumah. Kebetulan di situ juga ada pelukis yang sedang melukis ikan arwana, ikan apa. Itu pelukis ngomong begini. Ini pelukisan Pak Pendeta, kalau sekarang dijual harganya 10 juta. Hah? Saya bilang, ya, masa kuda begini 10 juta? Ini kuda lagi makan rumput begitu, saudara, besar. Iya, sebab ini lukisan dari Le Man Fong. Terkenal itu Le Man Fong. Ya, orang beli nama, saudara. Ini lukisan siapa yang lukis? Le Man Fong, 10 juta. Coba kalau saya bilang, Awon Datu nih yang lukis nih kuda. Pak Pendeta pinter juga ngelukisnya. Nawar mah enggak, saudara. Tapi Le Man Fong yang lukis 10 juta. Basuki Abdullah 10 juta. Ya, coba Awon Datu yang ngelukis. Bagus juga enggak. Saudara, jadi yang penting bukan lukisannya, pelukisnya. Amin. Nah, Tuhan bisa melukis, saudara susah, Tuhan bisa melukis kesukaan. Saudara bimbang, Tuhan bisa melukis ketetapan hati. Saudara takut, Tuhan bisa melukis keberanian. Saudara ada kekurangan materi, Tuhan bisa melukis kelimpahan. Amin. Tapi jangan lihat saudara lukisannya terus. Pelukisnya yang harus saudara hargai. Itu pelukis yang membuat harga daripada lukisan itu. Pelukis, saudara. Bukan lukisannya, pelukisnya. Nah, banyak kali kita nih, lalu itu pelukis itu berkata, lihat Bapak, ini Le Man Fong, gambar ini, lukis ini tidak begini. Coba Bapak lihat, dia gerakan satu garis punggung kuda, belakang kuda, 2 garis itu leher kuda ke bawah. Itu dalam satu tarikan, saudara. 1, 2, 3 mulut kuda, 4 perut kuda, 5 dengan garis-garis jadi kuda. Ini yang mahal katanya. Jadi kalau hebat itu bukan lukisannya, pelukisnya. Coba saudara yang tidak bisa melukis, suruh lukis itu. Barangkali saudaraku setahun barangkali kudanya mencong kemana, mencong kemiri. Ini kudanya begitu seimbang, saudara. Pelukisnya hebat. Tuhan bisa melukis. Saudara dalam ketakutan dia bisa melukis keberanian. Saudara perlu materi, perlu uang, Tuhan bisa lukis kelimpahan. Tuhan bisa. Kenapa nggak bisa? Dia bisa. Tapi jangan saudara terpana sama lukisan. Terpanalah sama pelukisnya. Dia pelukis, dia melukis saudaraku gunung dan sawah. Begitu indah pemandangan. Dia melukis lautan dan daratan. Begitu indah. Kita harus terpana kepada pelukisnya. Jangan sampai kepada lukisannya. Prioritaskan Tuhannya. Di dalam Injil Matius pasalnya yang ke-6. Injil Matius pasalnya yang ke-6. Ayat yang ke-33. Ayat hafalan sekolah minggu. Kita baca. Tetapi kita baca saja dari ayat 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan, apakah yang akan kami minum, apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Kalau saya ganti ini kalimat dengan istilah saya, tetapi prioritaskan dahulu kerajaan Allah dengan segala kebenarannya. Itu bisnis, itu tetek bengek, saudaraku, yang kita perlu soal ekonomi, soal kebahagiaan rumah tangga akan ditambahkan kepada kita. Tuhan dulu. Ada satu pengusaha di Jakarta sini saya kenal, saudara. Dia sekarang Tuhan berkati ya, Tuhan berkati secara materi cukup kaya. Dia punya perusahaan ekspor impor dan ada perusahaan kapal. Tapi dia kasih kesaksian. Ini kesaksian
Rasanya susah seperti begini sekarang. Satu kali saudara dia punya bisnis menurun. Ini terjadi 10 tahun lalu lebih kurang. Menurun sampai uang di kantong hanya tinggal 6 juta rupiah. Dia ke gereja dengan pikiran yang istilahnya Pak Poniman empet. Pikiran yang gelap, tidak tahu harus berbuat apa. Dia kebaktian. Nah, dia dapat, saudara-saudaraku, jatuh usahanya, betul-betul jatuh. Tinggal 6 juta uang. Lalu dia ke gereja. Di gereja, saudaraku, di kebaktian. Itu pendeta. Saudara-saudara kita akan bangun gereja. Dan siapa yang tergerak untuk menyumbang, membantu, boleh kirimkan. Kalau kita akan nyumbang, nanti kalau kita ada uang lebih, ada berkelimpahan, kita beri sama Tuhan. Kan kita gitu. Ini orang, dia mikirnya lain. Dia pikir begini, 6 juta. Saya pakai modal tanggung. Dipakai begini nanggung, beli sana nggak aja, dia beli sini jadi. Dia punya jantung tuk saya, beri sama Tuhan, dia kasih semuanya 6 juta. Kalau dia kasih 6 juta di kantongnya ada 1 miliar, gampang saudara. Dia kasih 6 juta di kantongnya 100 juta, gampang. Dikasih 6 juta di kantongnya 20 juta, masihlah. Ini 6 juta di kantongnya 0. Ini orangnya ada, saudaraku, masih hidup. Nama depannya R. Bukan Romo, bukan apa aja, bukan Ramayana, bukan, pokoknya R aja namanya. Saudara tahu dalam jangka 2-3 hari, beberapa saat, dia dipanggil oleh satu pejabat. Mau join? Begini-begini. Aduh. Dia nggak ada modal. Wah, tapi dia nggak ngomong nggak ada modal. Bilang mau join, oke join. Dan itu dia dapat pinjaman dari bank. Itu 10 tahun lalu kira-kira. Sekarang saudaraku, dia berkati dengan berlimpah-limpah. Saya ingat ini khotbah. Prioritaskan Tuhan dulu. Ingat janda di Sarfat? Elia datang. Janda di Sarfat, Elia datang. Perempuan, aku minta minum. Oh baik, kalau minum mah gak apa-apa deh. Boleh air mah. Belum minum, belum diminum. Dia bilang, aku minta dibikinkan apam. Ini perempuan protes. Pak, jenggot dia gak kenal ini Pak Elia siapa. Pokoknya Pak, saya ini punya tepung cuma segenggam, minyak sedikit. Saya mau bikin apam untuk saya dan anak saya. Besok saya mati. Inikah kata-kata saudara usaha saya menghadapi kematian? Inikah kata-kata saudara? Inikah keadaan kita? Wah mati, payah deh, pailit. Besok kiamat deh. Nggak tahu besok kita mau usaha apa. Payah deh, pailit, kiamat dah, payah. Apakah ini kata-kata kita? Tapi Elia itu bilang begini. Demi Tuhanku yang hidup, demi Allahku yang hidup, bikin dulu buat aku. Kalau kita pakai begini pikiran manusia, nih Elia bocengli bener. Itu janda udah miskin, makanan tinggal segenggam tepung, minyak tinggal sedikit. Suruh bikin lagi buat dia dulu. Ini pendeta bocengli bener, serakah bener, nggak mikirin orang miskin. Kalau kita pikir dengan ini, tapi Tuhan lain. Bikin dulu untuk aku. Elia adalah lambang bayangan Tuhan Yesus. Elisa lambang bayangan Roh Kudus, Kristus. Janda di Sarfat, janda, wanita, perempuan dalam Alkitab menjadi lambang gereja, saudara dan saya. Anak menjadi lambang pengharapan. Ini kalau saudara mau mengerti bahasa Alkitab. Gereja, saudara dan saya, adakah di antara saudara gereja, saudara dan saya ini gereja? Wanita di Sarfat yang ada dalam keadaan tinggal tepung segenggam minyak sedikit. Dan pengharapan saudara besok akan mati. Aku makan sekarang dan anak saya besok akan mati. Adakah yang begitu malam hari ini? Elia kita, Yesus Kristus berkata, demi Tuhan yang hidup, utamakan dulu Tuhan. Prioritaskan dulu Tuhan. Utamakan dulu Tuhan. Utamakan dulu Tuhan. Nomor satukan dulu Tuhan. Prioritaskan Tuhan. Nah saudara bagaimana? Apa saudara memprioritaskan Tuhan? Begitu